Baik, kami dari Sekolah Tinggi Olahraga Bina Guna Medan. Di sini kami akan observasi di Sekolah SLB Sumut Medan. Perkenalkan nama kami, Kendalikan Telembanua. Perkenalkan, nama saya Sastra Telembanua. Perkenalkan, nama saya Syukur Berkat Anugrah. Perkenalkan, nama saya Christopher. Perkenalkan, nama saya Dilakuan Mulana. Baik, saksikan video kami selanjutnya. Salam olahraga. Salam olahraga. Kami dari sekolah tinggi olahraga. Kami mau observasi buku. Kami dari kelompok 6. Kami membahas atau observasi tentang anak malas. Sebelum kami observasi itu Perkenalkan, nama saya Syukur Berkat Anugrah. Perkenalkan, nama saya Perkenalkan, nama saya Sastra Telembanua. baik, teman saya Izin Bu, saya mau bertanya tentang izin Bu, saya mau bertanya, apa perbedaan kurikulum sekolah umum dan kurikulum untuk anak tunalaris? Kurikulum sekolah normal dengan kurikulum anak tunalaras gitu ya. Nah, kita lihat lagi ya. Kalau di sekolah umum di sini juga pakai kurikulum ya. Pendidikan luar biasa juga pakai kurikulum. Nah, kebetulan sekarang kan itu dia kurikulumnya menggunakan fase perkembangan ya. Ada dia nanti ada fase A, fase B, fase C, ada fase D ya. Jadi apa perbedaannya? Tentu berbeda dengan di sekolah umum. Nah, kalau sekolah umum kan itu memang secara keseluruhan ya, secara keseluruhan itu seluruh siswa itu bisa mengikuti kurikulum yang sudah disediakan. Kalau di sekolah pendidikan biasa, tentu walaupun dia dalam satu kelas ya, dalam satu kelas yang ketunaannya sama, misalnya ini tunalaras sama ketunaannya, tapi kita lihat lagi tingkat kemampuan ya, tingkat kemampuan dari cara dia menyerap pembelajaran. Jadi tidak sama penanganannya. Misalnya kan kita buat satu soal aja, misalnya kita buat satu materi pembelajaran. Nah, ternyata anak yang A mampu dia mengikuti, tapi anak yang B tidak bisa. Berarti untuk anak yang B kita buat lagi program tersendiri. Jadi walaupun dia di dalam satu kelas itu programnya tidak sama, walaupun dia berada di usia yang sama, di kelas yang sama, tapi hasil pembelajarannya itu tetap berbeda. Jadi misalnya nanti ibu pegangnya ada 4, ya kan? Ya, walaupun sama nih dia sama-sama tunalaras, tapi dari segi kemampuannya dia berbeda, maka berbeda juga cara penanganannya. Nah, kita lihat lagi kalau anak tunalaras ini kan dia salah satunya dari segi perilakunya dia juga bermasalah, ya. Dari segi sosialnya dia bermasalah. Misalnya kita contohnya nih, kalau anak tunalaras, kita mau suruh dia nih, tolong nih hapuskan papan tulis, bukan dihapus ya, malah dia coret. Pengertian yang kita berikan itu pada sistem salah perintah itu dia jadi lain. Ketika kita suruh hapus, malah dia coret-coret. Udah hapus saja, malah dia hapus. Nah, jadi konteksnya kan sudah berbeda dengan kurikulum yang harus dipakai dengan dipakai anak tunalaras. Tentu berbeda ya. Tapi kalau seandainya dia walaupun dia mengidap tunalaras, tapi inteligensi tidak bermasalah dan bisa dia mengikuti pembelajaran, boleh dia kok di sekolah umum kan gitu kan? Kan dia nggak bermasalah, cuma perilaku sosialnya itu yang bermasalah.
Sanggup nggak guru umum yang memegangnya ketika dia ngomongnya nih, maaf karena kalian rekam nih ya, contohnya bapak gaulah, dia bisa ngomong sama guru misalnya, Riko nanti tolong kau buatkan ini ya, apa kau banyak cakap kau, padahal dia bisa mengikuti pembelajaran, tapi ketika sikap sosialnya itu melihatkan dia sebagai tunalaras, nanti dia bilang kan, nanti kau kayak gini, anjing lah kau, kata dia bilang kayak gitu. Kalau di sekolah umum terima nggak kira-kira kalau ketika murid ngomong bicara sama kita seperti itu? Tidak kan? Tentu secara sosialnya aja guru umum tidak akan menerima siswa yang anjing kau, anjing lah lama kali pun kau masuk, katanya gitu kan, kita tidak terima. Tapi ketika dia berada di pendidikan luar biasa, kita sudah maklum dengan sikap-sikap yang misalnya kita jangan kau pukul kawan, malah ditendangnya, ya kan, malah ini kan. Tentu kita lihat gimana nih sikap sosial anak ini tadi. Nah, bagaimana kita memberikan pengajarannya? Tentu kan nggak bisa nih, kau nulis ya, malah dicoret-coretnya kan, malah dia mengamuk kayak gitu kan. Nggak bisa kita samakan kurikulum yang di sekolah umum itu dipakai di sini kan, nggak bisa kita paksakan. Jadi dibilang berbeda, bisa dia berada di sekolah normal ketika dia bisa mengontrol emosinya ya, biar jangan terganggu kan. Nggak mungkin kawan-kawan anjing kalian semua, jangan ada kalian yang belajar, karena dia kan ini tadi tunalaras, dia nggak ngerti apa, dia pun tidak paham apa yang dia sebutkan, tapi kan kita buat gimana ya gimana dia supaya dia tetap bisa berperilaku yang sebenarnya kan, seperti itu kan. Jadi kan pertanyaannya tadi kenapa di mana letak bedanya? Ya letak bedanya kalau dia bisa mengikuti pembelajaran, jangan salah, di sini pun walaupun kami menggunakan kurikulum, kalau anak-anak kami bisa ikut ujian sama dengan anak kita ujikan walaupun dia berada di sekolah SLB. Anak-anak itu juga bisa kuliah, bahkan bisa kuliah di tempat kalian kalau mereka mampu mengikuti materi yang sama, ya kan? Kalau dia tidak sama materinya, tentu dia kan bisa jatuhnya, bisa walaupun dia tunalaras, ternyata dia ngidapnya itu tunagrahita. Dia ini tunalaras nih, tapi ada faktor yang mengikuti. Misalnya tunagrahita, tahu kalian, inteligensinya di bawah rata-rata, udah dia tunalaras, dia malah autis pula. Dia udah tunalaras, dia malah inteligensinya di bawah rata-rata. Udah bandel, bodoh lagi kan, ada tuh yang kita temuin nanti kawan-kawan kita waktu kuliah SD. Ini anak udah jahat, bandel, bodoh lagi, lengkap ya. Kita nggak tahu itu karena dia udah lebih dari satu ketunaan yang dihidapnya. Nah, itulah yang nggak bisa dimasukkan. Tentu kalau sekolah normal, maaf lah, ini anak bapak nggak bisa nih di sekolah kami, tolonglah pak dibawa ke tempat yang mungkin yang bisa melayani dia kan, gitu kan. Kami walaupun di sini ini ada anak autis kami juga, dia penyandang tunalaras, ya dia ngomong sama kami, misalnya kami nasihati, Ajis jangan kayak ini, bapak lo lah. Ini dengar kata-kata bapak lo itu udah biasa, karena kami tahu lah, cuma itu lah, Ajis tidak boleh harus cara bicara yang bagus. Ya kalau anak-anak ini tentu harus dilatih supaya bisa bicara yang bagus, bersikap yang bagus, bersosial yang bagus. Oke? Baik Bu, di sini kami juga dari STL Medina, Kementerian Tinggal Olahraga. Jadi saya mempertanyakan atau mewawancara Ibu tentang bagaimana aktivitas fisik seperti apa yang paling efektif dalam menurunkan tingkah kecemasan atau agresi pada anak di awal pembelajaran. Nah, kalau kita lihat lagi ya, kalau latihan fisik awal masuk tuh anak tentu diperkenalkan dengan sebuah yang namanya kesehatan. Itu dari Senin sampai hari Kamis, sekarang sampai Jumat, itu kami selalu mengadakan yang namanya senam. Ya, itu anak-anak dikumpulkan di lapangan, kami mengadakan senam. Nah, jadi kalau misalnya nanti anak ini juga nggak bermasalah pada segi motorik, nggak bermasalah dari sikap dan tingkah laku, itu anak-anak tuh ada yang les renang, ya, terus ada yang les silat juga, terus ada juga yang ibaratnya kemana minat bakatnya, ya, ada yang kemarin menang lomba lari,
ada yang kemarin menang boci namanya, itu kan aktivitas fisik, ya kan? Jadi kita lihat lagi tingkat dari kemampuan anak itu sendiri dan minat bakatnya. Kalau enggak itu kita, kalau dia nggak mampu lagi di kegiatan olahraga, ya itu bisa ke tata boga, bisa tujuannya keterampilan. Nah, jadi kita lihat lagi dari kemampuan anak tersebut. Oke, di sini saya ingin menanyakan. Di sini kan tuna ras ini kan cepat menghasilkan. Jadi yang menjadi pertanyaan saya lagi, apakah nanti jika mereka itu masuk di latihan fisik tersebut, apakah mereka itu Kita kalau dia di lapangan, ya ini banyak nih kejadian. Mereka itu aktivitasnya itu bahkan nggak bisa diatur kan, seperti itu kan. Contohnya aja bahkan dia mencari perhatiannya itu lebih banyak lagi gitu. Siapa sih yang Islam? Sholat nggak? Nah ini apa kita lihat lagi, cuma kita nggak bisa juga ketika dia di lapangan, kita juga nggak bisa jauh-jauh dari anak tersebut kan. Dia bisa aja itu mengganggu temannya, terus tuh bisa juga, dan ada yang nggak buat kalaupun nggak menendang namanya Pak, tapi bahasanya, ya kan. Kalau dia udah dengan bahasa dengan itu kita hindari juga dengan kawan-kawannya yang lain. Atau dia dipersilakan dulu. Ada juga kita boleh aja misalnya, supaya dia duduk aja lagi kan, dia udah rasa udah nggak bisa duduk, ekstra lah tuh kegiatannya. Gimana kita ajarkan aja dia lagi duduk apa 10 kali lapangan, supaya dia bisa aja duduk dulu kan, kayak gitu kan. Atau dia kita kasih apa nih, lempar jadi dia ada kegiatannya kan. Jadi dia diperhatikan lebih dari anak-anak yang lain ketika dia gabung di lapangan. Nah, atau dia ditangani secara sendiri, boleh. Kenapa? Karena dia nggak terkontrol. Bisa kalau dia digabungkan sama orang yang lain, malah orang yang lain bisa patah kan, kayak gitu kan. Nah, jadi kita lihat dari tingkat permasalahan dia dulu nih. Oh, ini anak ini masa nggak bisa. Misal kita bilang sama guru-guru yang lain, bisa nggak nih siapa yang mau digabungkan? Nggak bisa lah Bu, nanti anak kami, nanti semua ditumbuhin ya. Itu kita ngomong dong sama guru kan. Jadi gimana ya, dia nanti terakhir aja lah Bu, ketika udah nggak ada ini apa. Tapi kalau sama yang kawannya yang ini, dia bisa Bu, apa dia digabungkan kan gitu kan. Jadi kita lihat lagi tingkat permasalahan yang dimiliki. masuk? Udah Ini ada sedikit pertanyaan lagi banyak aja Pak. tentang cara berkomunikasi anak anak. Jadi metode apa yang biasanya digunakan untuk membantu anak tunalaras ini untuk berkomunikasi? Nah kalau dia kan dia bisa bicara face to face, bahkan dia bisa bicara, dia bisa menangkap apa segala macam hal. Cuman tingkat sosial bicaranya aja yang akan nggak di luar nurul kayak gitu kan. Bisa kita bilang, Ajis, misalnya itu duduk yang bagus, anjing nolak gitu kan. Kita kan gini, Ajis, misalnya kita supaya dia nggak sebutkan anjing lagi, misal kita stop terapinya apa, tapi dicek dulu sama orang tua, kira-kira apa, boleh nggak anaknya dipukul, misalnya dia mukul kita balik, boleh nggak anaknya dipukul kembali, kan kita izin sama orang tua. Kalau dia nggak tahu rasa sakit kita ketika dia lakukan itu, dia nggak tahu lah apa yang kita rasakan, tentu kan dia akan berbuat lagi. Kita buat juga, misalnya kita misalkan gini, Bu saya izin ya, kemarin saya hanya ingin kasih efek, tapi jangan membahayakan anak kan gitu kan. Kita lihat lagi tingkat ketika kita menanganinya. Kalau masalah metode, nah itu akan kita dapatkan setelah kita menangani anak tersebut. Nggak bisa kita menuntut aku pakai metode ceramah, kan nggak bisa dengan anak kayak gini gunakan metode ceramah. Oh udahlah aku nanti bermain peran, ternyata dia nggak suka dengan apa yang nanti jadi dia nggak suka. Oh enggak, kita lihat ketika anak seperti ini, disitulah kita memilih, kita berpikiran bagaimana nih supaya anak nggak sebutkan hal-hal yang buruk lagi. Oke, Ajis bilang anjing itu baik apa tidak, dia memahami kata tidak baik itu aja, itu juga butuh proses. Ya dia butuh proses. Oh ternyata selama ini padahal anakku nggak tinggal di pasar, padahal anak nggak tinggal di pajak, tapi bahasanya kenapa bahasa pajak? Kan ada kita nemukan orang-orang yang kadang ngomongnya tuh pajak kali gitu kan, dengan kawan jenol lah. Bahkan ada orang
tua ini lingkungan perubahan yang tanpa suka saja kan. Empatlah kau katanya gitu ya kan. Manggil kawan juga kadang begini kawan gitu ada ya kan. Berarti apakah itu tunalaras gitu atau satu kebiasaan atau anak ini mendengar jadi sebuah kebiasaan. Jadi apakah ini jadi satu kebiasaan? Apakah di rumah anak kenapa dia menyerap hal-hal yang buruk saja tapi tidak bisa berbahasa yang baik? Padahal di rumah nggak ada orang tuanya yang ngomong. Berarti kan ada faktor dari ini juga kan? Maksudnya dari saraf-saraf yang mungkin bermasalah sehingga itu memang harus diperbaiki. Mungkin bisa dengan obat. Kan kalau anak tunadaksa ini ketika dia ngerti perintahnya. Dia diperintah, dia lari, bang tolong matikan lampu. Dia lari tadi ini perintah udah nyampe, ya sampai kan udah mati kan, tentu diantar lagi. Pengertian matikan listrik kan gitu. Ternyata dicetak-cetaknya, ternyata di batang otak malah menyebar gitu. Oh berarti kan butuh medis, butuh medis gimana supaya sistem perintah tadi ngumpul tetap di saluran otak kan gitu. Jadi kita lihat juga lah dari tingkat kesulitannya tadi ya. Kalau masalah metode itu kita lihat dulu. Kira-kira metode apa nih? Masa ya nanti nanganin 5 nih tunalaras semuanya yang ngomongnya anjing bab gitu ya kan? Anak-anak duduk semuanya anjing bapak kan nggak bisa gitu kan? Bisa kan? Oke semuanya duduk. Kita gunakan gitu. Duduk. Ada yang rupanya dicoelnya kawan-kawannya itu sampai nangis kawannya ini ya kan? Penanganannya tentu kita lihat lagi kira-kira metode apa yang cocok. Oke? Baik Bu, sekian dari pertanyaan kami dan kami berterima kasih atas jawaban yang diberikan oleh saudara kami dan kami ingin memohon diri Bu dan kami berterima kasih. Terima kasih. Tahu yang belum jadi pertanyaan gitu ya? Lain foto. Baik, sekian dari hasil video kami. Semoga berguna atau bermakna bagi kita semua. Terima kasih. Salam olahraga. Salam olahraga.